kita kembali tadi kitab Fathul Qorib dalam perjanjian Rumroyen dan perjanjian Linggarjati bahwa Irian Barat akan pulang ke pangkuan negara Indonesia tahun 48. Monggo Saudari Maria Ulfa dibuka di dalam perjanjian itu, dalam perjanjian Rumroyen dan Linggarjati, bahwa Irian Barat akan pulang ke pangkuan negara Indonesia tahun 48. 48 buatan konjur, 49 tidak pulang, 50 tidak wangsul, tahun 51 juga tidak rujuk. Rujuk bahasa Arabnya itu kan rujuk. Maka dari itu orang yang cerai akan kembali lagi kan rujuk. Tahun 52 tidak. Saudara-saudara sekalian, tahun 52 Irian Barat tidak pulang ke pangkuan negara Indonesia, padahal dalam perjanjiannya tersebut itu tahun 46 pulang ke pangkuan negara Indonesia. Waktu itu Ra'isul Jumhuriyah, presidennya Bung Karno, sowan kepada Hadratis Syekh almarhum al-maghfurlah Bapak Kyai Haji Wahab Hasbullah sebagai Rais Am di Jamiah Nahdlatul Ulama. Tanya sowan ke sana, Pak Kyai, kula badhe tanglet. Lah di sini letaknya kontekstual. Kontekstualnya Ki Wahab tinggi sekali. Pak Kyai, kula badhe tanglet miturut hukum Islam. Orang-orang Belanda yang sampai sekarang bercokol di Irian Barat tidak mau pulang ke negaranya, padahal di dalam perjanjian itu pulang tahun 48. Niku miturut hukum Islam niku menapa Pak Kyai? Jawab Ki Wahab, ghasab. Orang-orang Belanda yang masih bercokol di Irian Barat dan dalam perjanjiannya 48 itu harus sudah pulang, itu hukumnya ghasab. Ra'isul Jumhuriyah kan orang yang teliti. Pak Kyai, ada literaturnya? Ada. Menapa Pak Kyai? Kitab Fathul Qorib. Luar biasa nih, kontekstualnya luar biasa. Kyai Wahab dengan Fathul Qoribnya bukan mengatasi persoalan-persoalan yang lokal, regional, bahkan nasional dan internasional sampai ke PBB pada waktu itu. Namun sejarah dan cerita ini kadang-kadang tidak ada yang ngerti. Para bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, sampai tanya, ghasab itu apa Pak Kyai? Yang soalnya belum pernah ngaji kepada Kyai Abdullah. Ghasab itu apa Pak Kyai? Jawab Pak Kyai Wahab Hasbullah, wonten teng hasyiahipun kitab Fathul Qorib ing menika Al-Baijuri. Al-ghasbu istiqaqu malil ghair bi ghairi haqqin. Apa itu artinya Pak Kyai? Yang pancen tidak belajar bahasa Arab. Apa itu artinya Pak Kyai? Merampas haknya orang lain tanpa hak. Pak Kyai, kalau miturut Islam bahwa itu hukumnya ghasab, lalu cara mengatasinya itu bagaimana Pak Kyai? Harus diadakan perdamaian. Lalu miturut feeling dan insting Pak Kyai, apakah dalam perdamaian akan berhasil? Tidak akan berhasil. Lama ini mboten berhasil, bagaimana potong kompas Pak Kyai? Tidak boleh. Dan ini cara Islam Pak. Cara Islam tidak boleh. Harus jangan potong kompas. Sehingga Ra'isul Jumhuriyah pada waktu itu ngutus DR Subandrio datang ke Den Haag bertemu dengan Royen. Yang dulu Rumroyen, yang kedua itu adalah Subandrio Royen. Lalu kondur menyampaikan kepada Ra'isul Jumhuriyah,
Setelah menyampaikan Ra'isul Jumriyah, lalu Ra'isul Jumriyah telepon kepada Kiai Wahab Hasbullah, Pak Kiai sesuai dengan feeling jenengan tidak berhasil. Bagaimana Pak Kiai? Apakah ada waktu untuk ke Jakarta sebab saya sibuk sekali? Kiai Wahab terbang ke Jakarta bertemu. Pak Kiai ini kalau orang Hosab kau diajak berdamai tidak mau Pak Kiai. Lalu cara Islam bagaimana? Cara Islam itu bagaimana Pak Kiai? Jawab Kiai Wahab, menurut syarah Bujairimi Ikna. Ikna niku ngijani nyarai Fathul Qorib nih. Jadi kita Fathul Qorib kabeh. Kalau orang Hosab kok tidak mau diadakan perdamaian di dalam Bujairimi Ikna, akhodahu qahran, harus diambil secara paksaan. Sehingga Ra'isul Jumriyah mendirikan Trikora, akhirnya Dwikora, akhirnya Irian Barat pulang ke pangkuan negara Indonesia. Cukup Kiai Wahab maka kitab Fathul bisa mengatasi persoalan internasional. Ini yang kadang-kadang tidak dicatat dalam sejarah. Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, itulah permainan politik dari santri-santri. Coba zaman dulu para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, ketika fil istigmat, ketika zaman Belanda, napa wonten kiai hidupnya di tengah-tengah kota, mboten wonten. Hidup ning desa-desa, pancen kiai asale wong desa. Dia kampung. Setelah di desa-desa, ketika zaman Belanda, kiai-kiai ini ku aneh, gawe pondok pesantren. Pondok pesantrennya itu jangan disamakan dengan asrama. Kadang-kadang pondok pesantrennya ngarepe kuburan. Kados pondok pesantren Ki Abdullah iki ngarepe kuburan. Pondok pesantren saya juga ngarepe kuburan. Maka dari itu santri-santri yang perkuburan tidak takut dengan gendruwo. Bila penting santrinya itu sendiri jadi gendruwo. Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, itulah seperti Kiai Wahab Hasbullah tadi, luar biasa. Wayaj'alu siyasatahu siyasatan takribiyatan wastasdikiyatan. Luar biasa. Maka dari itu saya katakan, awwalu man ya'rif as-siyasah al-muntasira fi Indonesia sawa'un kanat ba'dan tikhabil am aw qablan tikhabil am fa huwa Kiai Wahab Hasbullah. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, yang tadi sudah saya sampaikan kepada saudara-saudara tentang definisi politik, maka dari itu ilmu politik tidak kotor. Wong fardu kifayah kok kotor. Yang kotor itu manusianya, bukan politiknya. Kalau politik fardu kifayah, kata sholat jenazah, wong sembahyang jenazah kok kotor. Yang tadi saya sampaikan kepada para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, ma yuhimul umma fardul kifayah kamasna'in wa hiyaqatin wa filaqatin wa hisabin wa tibin wa siyasatin. Apa yang menjadi kepentingan umat jadi fardu kifayah seperti perindustrian, teknologi, tekstil, ilmu hisab, matematika, ilmu ukur aljabar. Wong aljabar itu sendiri saudara-saudara sekalian, niku yang nyusunkan orang Mesir, mengambil dari ayat wasyaf'i wal watr, demi ganep dan ganjil. Bon sani kehitung-hitungan, yen ora ganep ganjil, apa ada hitung-hitungan? Wah, itu enggak ganep dan tidak ganjil, otaknya miring. Ya ora ganep ya ganjil. Niku ambilnya enteng-entengan wasyaf'i wal watr, demi ganep
dan demi ganjil. Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau memang kita akan berusaha mencari persoalan-persoalan politik dalam Al-Quran, wah luar biasa. Satu contoh, Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Musa suatu saat memberi ceramah, ribuan orang Bani Israel. Wah, orang Bani Israel berkali-kali menjebak kepada Nabi Musa. Wong Israel yang ngaten niku, biasanya ngaten niku Israel niku senengnya menjebak. Sehingga orang Bani Israel tanya kepada Nabi Musa, Nabi Musa, wong sing paling alim niku sapa? Sampai Nabi Musa, ana a'lamu ahlil ardi. Saya adalah orang yang paling alim. Kok tidak dikembalikan seperti Rasulullah? Allah wa rasuluhu a'lam. Ana a'lamu ahlil ardi. Iki jane leres niku. Jawaban Nabi Musa niku bener. Niku jawabane leres. Sebab a'lamu ahlil ardi fi zamani Musa wa huwa Musa alaihissalam. Summa Harun, summa Qarun. Alim-alime menuso zaman Nabi Musa setunggal Nabi Musa. Kaping kalih Nabi Harun. Kaping 3 Kiai Qarun. Kiai Qarun. Jadi sekarang umpamanya ada kiai kok. Umpamanya. Yang dulu saja ada kok. Ada. Maka dari itu dalam Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Al-ulama, al-ulama jamaah lafaz al-alim. Al-alim niki kelebonan al ali ta'rif. Lu al pirang-pirang